Om Swastiastu, umat Dharma yang saya cintai. Dalam video ini saya ingin membahas masalah ayam. Saudara sekalian, kita ketahui bersama, setiap kita melakukan upacara pecaruan untuk nyarunding jagat, tentu kita akan menggunakan ayam sebagai binatang korbannya. Kenapa ya harus ayam dipakai sebagai binatang korbannya? Nah, ini yang perlu diketahui bersama tentang nilai filosofi dari ayam tersebut. Nah, saudara sekalian, dari segi arti kata, itu kata ayam dalam bahasa Sanskerta artinya dia. Nah, selanjutnya kata ayam bila dibalik menjadi maya. Nah, jika arti kata ayam yang artinya dia dalam huruf besar dihubungkan dengan kata ayam yang dibalik menjadi maya, itu menerangkan bahwa dia yang ada di dalam hati kita, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati kita, itu ditutupi oleh kekuatan maya yang terdiri dari sifat satwam, rajas, dan tamas. Ditutupi oleh kekuatan maya tersebut membuat Tuhan yang ada dalam hati hampir tidak dikenali oleh semua orang, sehingga manusia mencari Tuhannya ada di luar sana, di pura A, pura B, pura C. Ada juga taruh A, B, C. Katanya Tuhan ada di atas sana. Katanya Tuhan ada di dibilang di Waikunthaloka. Itu semua karena pengaruh maya. Aslinya Tuhan ada di dalam hati setiap manusia. Saudara sekalian, selanjutnya kata ayam yang artinya dia dalam huruf kecil dihubungkan dengan kata ayam yang dibalik menjadi maya, itu menunjukkan dia yang hidupnya dikendalikan oleh kekuatan maya Tuhan. Dalam hal ini kita semua yang terlahir ke dunia, semuanya dikendalikan oleh kekuatan maya Tuhan, yaitu dikendalikan oleh Triguna ya, yang terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. Selanjutnya, ayam sendiri melambangkan hidup yang dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh sifat rajas. Jadi ayam itu simbol sifat rajas dari karakter manusia. Nah, sifat rajas itu berwujud sebagai keinginan. Saudara sekalian yang saya cintai, dikendalikan oleh kekuatan maya, kekuatan guna rajas dalam bentuk keinginan, itu yang memungkinkan kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini hanya memikirkan segala sesuatu yang bersifat maya, yaitu segala sesuatu yang bersifat itu urusan duniawi tok. Mikirkan pekerjaan, mikirkan uang, jabatan, kekuasaan, urusan dan lain sebagainya yang semuanya berhubungan duniawi, sehingga sampai melupakan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Tuhan dalam dirinya semakin ditutup oleh kekuatan maya. Nah, saudara sekalian yang saya cintai, dipengaruhi oleh sifat rajas ya, membuat karakter manusia tidak jauh beda dengan kelakuan ayam ya. Benar, tidak jauh beda dengan kelakuan ayam. Sifat ayam suka bertengkar, cari makan, mau ingin menguasai sendiri. Temannya tidak dikasih, semuanya maunya dia aja, kayak begitu. Begitu juga sifat manusia. Kalau dapat rezeki maunya sendiri-sendiri aja. Ada teman yang datang dipukul tak gitu. Nah, itu juga sifat ayam, suka bertarung, suka diadu. Nah, itu kita manusia pun kalau dipengaruhi atau dikendalikan oleh sifat rajas dalam bentuk keinginan, kita suka cepat bertarung, suka berkelahi. Kalau diadu domba sedikit sudah bukan diadu domba, kan diadu ayam gitu. Urusan-urusan dunia sudah bertarung lah kita. Jadi kalau sudah punya hidup dikendalikan oleh sifat rajas, kita tidak punya rasa belas kasih dengan sesama. Dengan saudara kita yang kecil-kecilan juga tak pandang bulu, kita pukul saja, kita pojokkan saja, kita tendang saja. Bahkan orang tua yang melahirkan kita juga karena urusan duniawi kan, itu kita pukul saja. Kan ada yang kayak begitu. Karena kita sebagai anak mau minta ini itu yang bersifat duniawi, misal minta dibelikan motor nggak dibelikan, akhirnya marah dengan orang tuanya ditempelin, kayak ada yang kayak begitu.
Jadi saudara sekalian, hidup kalau sudah dikendalikan oleh sifat rajas ya, yang bagikan ayam itu, membuat hidup kita seperti kita mengusir ayam. Sus, kan gitu kalau kita mengusir ayam, sus itu tunjukkan susah. Jadi kita susah diatur, susah dinasihati ke jalan agama. Walaupun kita dituturi, kadang-kadang kita seperti ayam ya, menutup telinganya kan. Telinga ayam kan tutup dengan bulu tek gitu. Begitu juga kalau kita dikendalikan oleh sifat rajas. Nah, kita sengaja kadang menutup telinga kalau ada orang ngasih nasihat, ngasih tutur ke agama, apalagi fisik masih kuat. Tidak peduli amat dengan tutur-tutur kayak begitu. Jangan dengar tutur, kerja aja. Hidup ini adalah punya uang segala-galanya. Kalau tidak ada uang, kita tidak ada artinya kayak gitu. Kalau cuma tutur-tutur, bosen. Sing dengan jit payek kan kayak begitu. Itu jadinya. Nah, selanjutnya kalau kita memanggil ayam kan bisa bersuara kur kur kur, datang dah ayamnya. Nah, kata kur itu menunjukkan kurang. Ya, ini dapat saya terangkan bila hidup kita dikendalikan oleh sifat rajas yang berwujud sebagai keinginan. Nah, kita itu selalu merasa kurang. Tidak pernah merasa puas jika ada pemerintah memberikan bantuan masalah kebutuhan, masalah hidup ya. Semua kita berdatangan seperti ayam. Berdesak-desakan. Kadang-kadang tidak mau antre, maunya ingin duluan, saya duluan, selalu saling mendorong. No. Kan begitu seperti ayam. Akhirnya yang kalah, yang kecil-kecil, yang lemah mengalah kan kayak begitu. Nah, sebaliknya bila dituturi atau dikumpulkan untuk dengarkan ceramah, tidak ada yang mau datang. Di pura setiap ada orang berikan ceramah sepi, tidak ada orang sembahyang, kan begitu. Ya, kalau sudah paham agama tidak mesti harus ke pura, di rumah aja sendiri rajin sembahyang, tidak jadi masalah. Nah, sekarang di rumah sudah tidak, di tempat suci mau ada sembahyang juga enggak. Waduh, inilah kalau hidup sudah dikendalikan oleh sifat rajas dalam wujud keinginan ya. Pikiran kita jadi panas, ada apinya, cepat emosi seperti kepala ayam yang ada jenggernya itu kan, yang warna merah. Janggar punya kepanjangan, jangan dengarkan orang. Mau apa bilang, mau ceramah gini, jangan dengarkan, gitu kepanjangan dari kata janggar. Saudara sekalian yang saya cintai, ayam dalam bahasa Jawa disebut dengan pite. Pite itu menunjukkan polite. Nah, kalau hidup kita sudah digerakkan oleh sifat rajas yang berwujud sebagai keinginan ya, yang menggerakkan hidup kita. Nah, karena kita ingin berkuasa, ingin menguasai harta yang lebih banyak, kita semua terjun ke dunia politik. Ya, setelah terjun ke dunia politik, jika kita lolos dalam suatu ajang perpolitikan, bisa jadi pejabat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi pemerintahan. Wah, tentu kita bisa menguasai aset negara. Kita ada yang mengatur, kita yang mengolah. Nanti tiap bulan gajinya besar, dan itu ditambah potongan proyek-proyek, kan banyak itu, peluang sudah. Nah, ayam kalau dalam bahasa Bali itu kan punya tanduk di kaki, disebut dengan tegil. Tegil itu terus main gila. Jadi dalam hal ini kalau hidup kita terjun ke dunia politik yang semata-mata digerakkan oleh nafsu, oleh keinginan, nah kita kadang-kadang suka atau terus suka main gila di belakang layar. Di depan publik kita berusaha bersikap yang ramah, yang sopan, ngomongnya sudah bertata krama, tapi di belakang tetap main gila. Ada suap, korupsi, potongan sekian. Kan kayak begitu namanya politik gila itu. Apalagi di musim politik, orang-orang yang mencalon dan masyarakat sebagai pendukung itu yang dimintai suara juga sudah pintar-pintar main politik juga. Ya, dia nanti kalau sudah duduk mana mau pedulikan kita, dia pula memikirkan kepentingannya dia sendiri dan golong-golongannya. Akhirnya gitu juga masyarakat pintar main politik. Ada yang menyumbang, pilih saya ya, nanti ya uangnya aja diambil, ini diambil. Akhirnya apa? Nanti setelah waktu hari H, tidak dicoblos, cuma uangnya aja diambil. Itu sudah pinternya masyarakat, karena orang atas juga kelakuannya kayak gitu. Kalau sudah namanya
pitik mentegil artinya politik yang terus main gila di belakang layar itu. Memang begitu hukumnya. Akhirnya karena suka gila-gilaan semuanya, ya ada masanya seperti ayam yang susah diatur ya. Ada waktunya dikasih gerubuk gitu. Seperti sekarang itu kan ada gerubuk, sudah gerubuk manusia. Karena manusia kebanyakan seperti ayam yang tekun suka main politik gila. Sudah gila-gilaan semua kalau terjun ke dunia politik ya. Atau akibat dunia politik membuat kita menjadi gila-gilaan. Yang semata-mata hanya itu urusan maya, sesuatu yang tidak kekal sampai kita melupakan Tuhan dalam hati kita, sampai kita melupakan ajaran agama. Nah, saudara sekalian yang saya cintai, dalam bahasa Bali, ayam disebut dengan siap. Nah, siap itu menunjukkan setiap kita terlahir ke dunia, sudah berbekal persiapan karma ya. Kalau karma baik kita masa lalunya, suka bersedekah, suka beramal kayak begitu banyak tabungan karma baik. Nah, bila kita terlahir kembali ke dunia, maka apapun yang kita cita-citakan, kita bisa meraihnya, kita bisa meraih pokoknya. Kalau kita terjun ke dunia politik, mendadak semua orang suka dengan kita, maunya memilih kita, itu semua karena ada karma baik. Nah, kalau kita tidak punya karma baik yang banyak, tabungan yang tidak begitu banyak, ikut nyalon politik, ya paling tidak kita jadi korban politik. Kita akan dipreteli, uangnya kita aja yang diambil oleh masyarakat. Tapi pada hari H, ndak ada yang nyoblos kan kayak begitu. Kira dah kehidupan kita, habis-habisan dah kita. Banyak itu tokoh-tokoh politik yang di desa yang demikian, yang mengandalkan politik uang memang karena tabungan karma baiknya sudah ndak ada, akhirnya begitu. Ikut ini itu hanya habis gitu ya. Saudara sekalian yang saya cintai, guna rajas yang berwujud keinginan di dalam diri manusia itu merupakan api ya. Api hawa nafsu. Bila populasi manusia begitu banyak di seluruh dunia dan semua hanya digerakkan oleh hawa nafsu semata, itu membuat kesucian alam itu terbakar. Guna satwam dari alam itu terhilang, terbakar, sehingga menyisakan noda hitam. Seperti kita membakar kayu dengan api kan kita akan tersisa itu arang-arang hitam gitu juga. Kalau api hawa nafsu yang berwujud api rajas itu ya, yang berwujud api hawa nafsu itu membakar membakar alamnya, akan kesucian alam hilang sehingga menjadi gelap dia. Gelap, kotor, letih. Nah, di saat itu guna tamas yang menguasai alam semesta. Nah, ketika alam sudah letih, kotor seperti itu dikuasai oleh guna tamas, membuat kesadaran manusia ya cuek, masa bodoh, yang penting kepentingan sendiri terpenuhi, orang lain nggak peduli mau apa, mau dia itu urusan mereka. Yang penting kebutuhan pribadi terpenuhi, itu pengaruh dari sifat tamas. Jadi rajas dan tamas menguasainya. Nah, sesudah itu kalau alam sudah letih, kotor, nah di sanalah kita ketahui bersama yang namanya bangsa kuman itu kan tumbuh subur di tempat yang kotor-kotor, di tempat yang letih-letih. Nah, sekarang adanya wabah virus corona mungkin dikarenakan alam ini sudah kotor, letih akibat dari itulah percaturan politik yang memanas ya, yang hanya digerakkan oleh api hawa nafsu yang membakar secara alam, menyisakan noda hitam yang memungkinkan virusnya tumbuh subur seperti sekarang. Nah, karena itu kalau memang kepingin alam itu harmonis sesuai arti kata caru, pernah saya baca-baca di buku-buku atau di Google gitu ya. Caru artinya harmonis ya. Nah, supaya alam itu harmonis, sekiranya guna rajas yang ada dalam diri kita harus dipotong. Untuk memotongnya adalah mantra suci yang diulang-ulang, itu yang nanti memotong guna rajas sehingga dihasilkan guna satwa. Nah, hal ini guna rajas itu dilambangkan oleh ayam. Nah, japa mantra itu dilambangkan oleh pisau yang dipakai untuk memotong ayam. Dengan dipotongnya ayam dengan pisau, maka akan dihasilkan ikan ayam kan gitu.
ikan menunjukkan kebaikan. Jadi dalam hal ini kalau guna rajas dipotong dengan mengucapkan mantra berulang-ulang dengan berjapa mantra akan menghasilkan pahala kebaikan, yaitu guna satwam ya, menghasilkan kesucian. Nah, dari kesucian itu memberikan kebaikan ya. Kebaikannya itu hidup kita jadi enak. Seperti daging ayam yang sudah dipotong kan, kalau dimasak kan enak rasanya. Begitu juga kalau kita mengucapkan mantra berulang-ulang, sifat rajas terpotong, guna satwam dihasilkan. Nah, banyaknya guna satwam itu dihasilkan membuat hidup kita menjadi enak, nyaman di muka bumi. Nah, setelah guna satwam dihasilkan, maka alam ini akan ditutupi oleh kesucian, dilambangkan oleh warna putih. Ketika alam itu sudah putih, suci, nah, yang namanya bangsa kuman itu nggak betah dia. Waduh, alam sudah suci nih, nggak bisa berkembang biak di bumi, yang berbaik minggat. Tetapi jika masyarakat tidak mau berjapa mantra, ya apalagi yang bercerita orang seperti saya, ya susahlah orang mau percaya. Ya, itu si kuman senang. Karena apa? Tidak ada yang menyucikan alam. Alamnya tetap letak. Alam letak, maka virusnya berkembang biak. Tumbuh jadi varian-varian baru, virus A, virus B, virus C, corona A, corona delta, dan lain sebagainya. Sehingga manusia jadi santapan lesat dari si wabah virus corona. Jadi saudara sekalian, kalau alam mau kembali suci, supaya virusnya menyingkir, alangkah baik potong guna rajas dengan japa mantra beramai-ramai. Kalau sendirian, wah, tidak ada artinya, harus semua. Soal masalah virus corona kan bukan masalah pribadi, masalah umum, masalah sosial, masalah negara, bahkan jadi masalah dunia. Karena itu, supaya virusnya nyingkir, tingkatkan kesucian alam semesta dengan mengorbankan waktunya sejenak pada saat pagi hari, 1 jam gunakan waktunya untuk berjapa, untuk memotong guna raja. Sorenya juga demikian, malamnya juga demikian. Ya, astungkara guna satwa meningkat. Kalau tidak mau begitu, hanya nuruti keinginan aja, nuruti hawa nafsu aja, kesucian alam terbakar, membuat alam dibungkus oleh kekuatan gelap, yaitu guna tamas. Kalau guna tamas sudah menutupi alam semesta, akan memungkinkan adanya pemanasan global karena panas bumi yang bersumber dari panasnya matahari ke bumi dan dari pembakaran ada pabrik-pabrik, ada perusahaan-perusahaan itu tidak memancar keluar, tahan dia. Bagikan kita di siang hari memakai baju hitam ya, disinari oleh matahari, tentu panasnya tidak keluar, terserap di badan sehingga badan rasa gerah. Begitu juga bumi ini dibungkus dengan guna tamas, sinar matahari masuk tertahan, membuat bumi jadi panas yang memungkinkan es di kutub sana mencair perlahan-lahan. Kalau sudah mencair ya bumi tinggal tenggelam. Jadi dalam hal ini Ibu Pertiwinya minta mandi dia, dan termasuk kita sebagai penghuni Ibu Pertiwi yang laksana kutu-kutunya ya akan mungkin terendam, mungkin hanyut entah kemana nanti. Nah, karena itu supaya pemanasan global juga berhenti, sekiranya penting menyucikan alam semesta ini biar alam ini jadi sejuk, jadi nyaman, sehingga es yang ada di kutub sana tidak mencair sehingga membeku kembali. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, intinya ayam itu, kembali saya ingat, ayam itu cuma simbol dari guna rajas ya, supaya alam harmonis, istilahnya memberikan kenyamanan bagi kita semua. Itu guna rajasnya dipotong dengan menggunakan senjata japa mantra, diulang-ulang beramai-ramai, bisa dinyanyikan, bisa nama dewa dewi dinyanyikan berulang-ulang. Oke, saudara sekalian, mungkin segitu dulu saya punya wacana di video ini. Dalam video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang warna dari setiap arah mata angin pada setiap saat kita melakukan upacara pecaruan. Dan dalam soal ini saya akhiri dulu cerita saya dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.